Kawan-kawan, sekarang awak lagi ada di kanal yang berada di Jalan STM sekitaran Marendal, Kota Medan, kawan-kawan. Jadi kanal ini itu dibangun pada tahun 2008 lalu dengan biaya 240 miliar yang katanya tujuan awalnya itu untuk mengantisipasi banjir yang ada di Kota Medan. Cuman dapat banyak kritikan pedas nih dari masyarakat, dari media. Katanya kanal ini merupakan proyek gagal ya. Toh dengan adanya kanal, banjir di Kota Medan masih ada. Ibarat publik tuh banyak yang menyayangkan lah dengan biaya sebesar itu ratusan miliar gitu kan. Untuk pembangunan kanal ini dianggap itu nggak efektif dan efisien gitu fungsinya, kawan-kawan. Terus banyak juga terdengar isu bahwasanya alih fungsi dari kanal ini sekarang bukan lagi sebagai antisipasi banjir, kawan-kawan, tapi sebagai tempat pembuangan limbah dari orang-orang atau badan-badan perusahaan yang nggak bertanggung jawab. Bahkan katanya, kawan-kawan, di sepanjang kanal ini kan ini banyak perumahan nih, sampai ujung sana, sampai mau ke arah Karyajaya sama arah Marendal Pasar 3 sana ya. Itu kan banyak kan perumahan. Untuk limbah pembuangannya itu, kawan-kawan, mirisnya itu dibuang ke kanal ini. Itu kan jadi pencemaran lingkungan juga kan. Salah satu yang tersorot itu kalau dari Tribun ya, yang awak dengar itu inisial perumahannya itu EGP lah, EGP. Ya mungkin kawan-kawan bisa ngeh lah. Dan yang lebih miris lagi, bukan cuman perumahan, perusahaan juga. Pengawasannya kayak mana coba dari dinas apa tuh ya? Apa itu kalau misalnya di perusahaan gitu. Sampai lolos gitu. Kemarin itu sempat santer tuh terdengar kabarnya. Perusahaan AL sama perusahaan ACA yang ada di Marendal Pasar 3 itu ngebuang limbahnya kemari juga, kawan-kawan. Coba, itu kan udah apa ya kalau kita bilang ya, udah nggak betul gitu kalau bahasa Medannya. Bahkan kawan-kawan, kalau sore di tempat awak berdiri nih, ini tempat orang mejeng, tempat orang pacaran, tempat keluarga-keluarga menghabiskan waktu sore juga kadang-kadang. Di ujung sana juga. Tuh di belakang kita tuh ada TV yang mau ke jalur jalan STM. Di sepanjang jalur ini, kawan-kawan, yang ada genangan ini, di sana nanti nembusnya ke Sungai Denai. Kalau ke sana nanti nembusnya ke Sungai Deli. Pokoknya yang ada genangan, tempat-tempat yang strategis itu banyak orang mancing di sini kalau sore, kawan-kawan. Lalu ketika mereka mancing dan mereka dapat ikan itu mereka konsumsi, itu kan udah nggak higienis lagi kan, kawan-kawan. Secara tempat ini tuh sekarang udah jadi tempat pembuangan limbah. Tengok nih ya airnya, kawan-kawan, sampai butek kayak gini, coba hitam kayak gini. Nah ini titik jalan STM. Banyak orang jualan biasanya kalau sore di sini. Ini karena masih pagi, belum banyak yang jualan ya. Ke sana ke jalan STM ujung. Di sana nanti ada titik juga. Itu titik yang di Marendal, kawan-kawan. Oke, awak jalan dulu. Kita videoin sepanjang jalan tipis-tipis saja. Sebelah kiri Burger Sikeling. Kalau malam ramai kali nih, kawan-kawan. Ini kanalnya panjang nih, sampai ke ujung sana, nembusnya nanti ke Sungai Denai, kawan-kawan. Ke daerah Amplas lah nanti alirannya. Udah lama juga awak nggak ke kanal nih, kawan-kawan. Sekalinya kemari banyak kali awak tengok ada pembangunan di sini. Perumahan, ruko-ruko udah pada berdiri megah di sini, kawan-kawan. Di ujung sana kan, ruko-ruko bergadek-gadek. Nah ini dia titik satu lagi. Ini yang jalur dari Marendal. Kalau kita ke sana nih, ini juga banyak orang jualan. Nembusnya kalau kita makin ke ujung, nanti ke Lemu Garden namanya. Kita balik aja lah ya, arah ke Sungai Deli. Jalan kita tadi kan dari jalur sana tuh, sekarang kita dari jalur sini. Oh, udah berkembang ya daerah sini ya. Tengok tuh pembangunan di depan. Untuk perumahan elit kayak gini pun juga banyak nih di daerah-daerah kanal. Ruko yang dibangun juga bukan kaleng-kaleng, kawan-kawan. Nah, tengok tuh, arsitekturnya juga bagus-bagus ya. Ini sebelah kanan titik yang kita videoin tadi, titik yang STM. Di
situ kita berdiri tadi. Awak nih mau balik ke arah Arya Jaya. Cantik masjidnya, Wak. Masjid Al Munawwar namanya. Di sekitaran Suka Cerdas nama daerahnya. Ada juga rupanya di sini dibangun penyeberangan untuk pejalan kaki, kawan-kawan. Ini yang biru nih pipa apa ya? PDAM sih kayaknya. Karena warnanya biru ini sih. Kalau warna merah kan gas tuh setahu awak. Warna hitam limbah ya kalau nggak salah. Warna biru tuh hidran, air. Nah, di depan kita ini ada simpang nih, simpang jalan besar juga. Simpang titik kuning. Nah, ini titik kuning nih yang sebelah kanan. Kalau kita ke kiri ke Deli Tua, sebelah kanan mau ke Katamso. Ini titik kuning, ke kanan Katamso, ke kiri Deli Tua. Kita lurus aja. Nanti nembusnya ke Sungai Deli, kawan-kawan. Di tempat ujung dari kanal ini. Tapi awak nggak paham ya kawan-kawan. Awak kan tahun 2008 kayaknya belum merantau ke Medan. Dulu sebelum kanal ini dibangun, sebelum tahun 2008, di sekitaran tengah kanal ini kan dulu masih rata nih, belum dikeruhkan. Ini apa ya dulu? Rumah-rumah warga kah atau apa? Awak juga nggak paham ya. Nanti kawan-kawan yang memang orang Medan atau memang tinggal di sekitaran kanal ini, nanti bisa kasih jawabannya ya di komentar. Tuh di ujung ada SMA Negeri 13 Medan juga. Oh, siswa-siswanya parkirnya di luar kayak gini ya, unik ya. Nah, ini dia jalur ujung dari kanal sisi Sungai Deli-nya, kawan-kawan. Di sekitaran belokan dari sungai ini nih, walaupun masih agak pagi, ini banyak orang mancing nih. Oh, ini kayak gini tempat-tempat jurung nih, kawan-kawan. Airnya deras kayak gini ya. Tapi posisi airnya nggak lagi bah sih, jadi agak surut ini. Walaupun banyak yang mengkritik untuk pembangunan kanal ini, katanya nggak efektif lah, nggak efisien lah, buang-buang dana lah. Kalau menurut awak pribadi, sebenarnya cukup bermanfaat juga kanal ini, kawan-kawan. Contohnya yang banjir besar di Medan baru-baru inilah. Kan titik kuning tuh nggak banjir tuh, nggak terendam. Karena ada kanal inilah. Kemarin tuh air bahnya cukup gede kan dari Sungai Deli nih. Jadi airnya itu masuk tuh kemari ke kanalnya. Titik kuning di bawah sana. Jadi pemukiman-pemukiman yang ada di bawah sana tuh aman tuh, nggak kena banjir kemarin itu. Walaupun nggak terlalu efektif dan efisien, hanya beberapa wilayah saja yang mendapat dampak positifnya, kawan-kawan. Tapi sejauh ini ketika ada banjir besar, cukup nampak lah sikit-sikit manfaatnya, kawan-kawan, dari adanya kanal ini. Terus di sini juga ada monumennya, kawan-kawan. Diresmikan oleh Bapak Presiden terdahulu, Bapak Presiden kelima. Ini dia bacaannya. Pengendali banjir Medan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010 lalu. Padahal pembangunannya sejak 2008 lalu, kawan-kawan. Tapi diresmikan pada 2010. Jadi kelang 2 tahun deh ya. Oh, di ujung sana tuh ada beko juga, kawan-kawan, lagi ngeruk apa itu ya? Lagi ngeruk pasir kayaknya. Sepertinya lambang di belakangnya itu dari Kementerian PUPR kayaknya ya. Kayaknya sih. Nah, ini juga yang miris nih. Pembuangan sampahnya di situ, kawan-kawan, TPS-nya, tempat pembuangan sementaranya. Tapi untungnya di sekitaran sini nggak banyak rumah sih. Jadi bau dari limbah sampah itu nggak terlalu tercium ya. Nah, kalau selama nih kalian dengar tentang Sungai Deli tapi nggak pernah tahu Sungai Deli itu kayak mana, inilah Sungai Deli, kawan-kawan. Sungainya nggak terlalu besar ya. Dia kecil aja, sekitar 10 atau 15 meter aja. Cuman alirannya cukup deras ya. Oke lah, kawan-kawan, sekian dulu video dari awak. Cuacanya juga agak panas, tapi untung awak pakai sunscreen SPF 50 dari KAF yang memang khusus untuk anak laki-laki. Nanti kalau kalian mau beli bisa cek di keranjang kuning. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.